Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menegaskan selain kualitas P3K yang profesional, pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan afirmasi bagi tenaga honorer berdasarkan usia dan juga masa pengabdian. Kebijakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K seharusnya tidak hanya menekankan aspek kompetensi. Komisi 2 DPR RI tegaskan pentingnya kebijakan afirmasi pada seleksi P3K terhadap tenaga honorer dengan pengalaman kerja di atas 5 tahun di gelombang berikutnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan mengatakan, selain seleksi yang ketat terhadap kualitas P3K yang profesional, pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan afirmasi bagi tenaga honorer berdasarkan usia dan masa pengabdian. Mengingat P3K merupakan bagian penting dari roda administrasi pemerintahan, maka diperlukan SDM yang sudah memiliki pengalaman di bidangnya. Kemenpan RB itu memang bisa mengakselerasi proses seleksi ini gitu, karena banyak warga negara kita berharap agar persoalan honorer ini bisa diselesaikan. Perlu ada kebijakan afirmasi terhadap P3K ini karena kebetulan saya pernah melakukan monitoring untuk proses P3K di Kanrek Jawa Timur ya, seleksinya pada saat itu. Ya ada pegawai P3K kita ya secara umur sebenarnya usia pensiunnya sisa 1 tahun jelang pensiun, yang seperti ini yang menurut saya perlu kita afirmasi. Lebih lanjut, Irawan meminta pemerintah daerah terus berkomitmen untuk tidak merekrut tenaga honorer selama proses seleksi P3K berjalan, agar persoalan tenaga honorer selama ini dapat segera diselesaikan. Melalui proses seleksi P3K ini, diharapkan dapat memberikan jaminan dan jenjang karir yang lebih baik bagi sumber daya manusia. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 12 DPR RI yang akan memberikan dukungan kepada PT Pengembangan Investasi Riau atau PIR agar investasi swasta mau menanamkan modal supaya perekonomian Riau dapat meningkat. Sebagai salah satu perusahaan yang menyokong pendapatan daerah Provinsi Riau, Komisi 12 DPR RI menyoroti kecilnya nilai dividen PT Perusahaan Pengembangan Investasi Riau atau PT PIR selama 5 tahun terakhir yang hanya mencapai 20 miliar rupiah. Anggota Komisi 12 DPR RI Rohmat Ardian menambahkan, DPR RI akan memberikan dukungan kepada PT PIR agar investor swasta mau menanamkan modal. Dengan demikian, PT PIR bisa mencapai target produksi di angka 1 juta ton dan akan memberikan peningkatan dividen serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tentunya kami sangat berharap mendukung, mendorong agar BUMD Pemprov Riau ini terus berkembang. Tadi saya lihat perusahaan ini juga pendapatannya masih kecil. Kami berharap dengan kunjungan Komisi 12 ke PT PIR Riau ini supaya mensinkronkan, mengharmonisasikan untuk dukungan-dukungan investasi kemajuan ke depan. Terutama bantuan PT PIR kepada CSR masyarakat sekitar yang masih minim, penataan lingkungan setelah penambangan batu bara. Ini sangat penting, apalagi program Bapak Presiden Prabowo ini menekankan tentang lingkungan hidup. Lebih lanjut, Rohmat Ardian juga menyoroti kondisi jalan yang rusak akibat aktivitas penambangan. Dengan biaya infrastruktur tambang yang sangat mahal, maka perlu intervensi dari pemerintah. Menurutnya, perbaikan infrastruktur tambang akan menjadi pendorong penting bagi tumbuhnya investasi dan peningkatan perekonomian Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, aktivitas pertambangan nikel di Halmahera, Maluku Utara telah mencemari air sungai dan laut yang ada di beberapa desa. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Ini sebuah misi
untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Yuk kita nonton ondel-ondel nyok gitu kan. Apalagi liriknya. Ku hargai. Ini siapa nih? Suaranya begini banget. Bindeng banget. Kok tinggi banget ini? Bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Ya, gitu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI akan terus memperdalam permasalahan pencemaran lingkungan di Halmahera, Maluku Utara pada Panja Minerba, dan indikasi kerugian negara yang dilakukan PT IWIP akan terus diperdalam pada Panja Minerba. Aktivitas pertambangan nikel di Halmahera, Maluku Utara telah mencemari air sungai dan laut yang ada di beberapa desa. Berkaitan dengan itu, Komisi 12 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minerba ESDM dan PT Indonesia WDB Industrial Park atau IWIP Maluku. Anggota Komisi 12 DPR RI Safrudin mengatakan akan terus memperdalam permasalahan pencemaran lingkungan pada Panja Minerba. Dalam kasus pencemaran lingkungan ini, PT IWIP telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan kawasan hutan. Safrudin turut mengkritisi tidak efektifnya kinerja inspektor tambang yang ada di lapangan sebab terbatasnya personel dan peralatan. Selain itu, inspektor tambang juga perlu dievaluasi karena dicurigai melakukan kegiatan pengeksporan PT IWIP yang merugikan negara. Poin penting dari pertemuan antara Komisi 12 dengan Dirjen Minerba dan PT IWIP beserta jajarannya adalah Komisi 12 ingin memperdalam tentang laporan masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT IWIP. Salah satunya itu adalah melakukan pencemaran beberapa sungai yang ada di Halmahera Tengah. Dan juga PT IWIP ini juga melakukan pencemaran laut. Nah, sehingga kami di Komisi 12 ingin mendalami dan mempertanyakan semua itu, dan kami juga menganggap bahwa PT IWIP ini telah melakukan atau telah melanggar Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan kawasan hutan. Indikasi kerugian negara yang dilakukan PT IWIP akan terus diperdalam pada Panja Minerba. Jika terbukti ada pelanggaran berat, maka Komisi 12 akan mengupayakan dibentuknya panitia khusus atau pansus. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Ekonomi Kreatif dapat melakukan alokasi anggaran yang efisien berdasarkan skala prioritas, terutama soal peningkatan minat masyarakat dalam mengembangkan produk ekonomi kreatif di dalam negeri. Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif gencar melakukan sosialisasi serta memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif di masyarakat. Hal itu untuk membantu pelaku usaha untuk menghasilkan produk ekonomi kreatif yang berkualitas. Pada rapat kerja Komisi 7 DPR RI, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran sekitar 2,42 triliun rupiah. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini meminta Kementerian Ekonomi Kreatif dapat melakukan alokasi anggaran yang efisien berdasarkan skala prioritas, utamanya soal peningkatan minat masyarakat dalam mengembangkan produk ekonomi kreatif dalam negeri. Dari Kementerian Ekonomi Kreatif harus meningkatkan literasi. Jadi program sosialisasi tentang ekraf itu
harus ditekankan kepada masyarakat, karena masyarakat kan nggak tahu Ekraf ini tuh apa sih ekonomi kreatif, ini produk UMKM atau produk ekonomi kreatif. Nah, ini yang memang menjadi fokus mestinya, bagaimana membangun dari desa, bagaimana fasilitas baik infrastruktur, baik jaringan internet, baik teknologinya, ini bisa mendukung sarana dan prasarana yang kuat bagi Ekraf. Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mendorong pemerintah untuk menjadi fasilitator pelaku ekonomi kreatif, khususnya terkait perizinan usaha, perlindungan hak cipta, dan akses pendanaan. Itu bicara bagaimana pemerintah menjadi fasilitator. Ya. Yang kedua tentunya akses ke pendanaan. Mungkin pendanaannya bukan dari pemerintah, bukan dari APBN, tapi bagaimana pemerintah sekali lagi bisa menjadi fasilitator untuk memastikan para pelaku ekonomi kreatif ini bisa mengakses. Ferdian dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 7 DPR RI, pemirsa, yang menilai BSN memiliki potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang cukup besar. Untuk itu diperlukan dukungan regulasi dana memperkuat posisi BSN sekaligus mempertegas daftar produk yang wajib bersertifikat SNI. Komisi 7 DPR RI mendorong peran Badan Standarisasi Nasional atau BSN dalam memajukan UMKM hingga mancanegara serta mampu berkontribusi optimal terhadap penerimaan PNBP. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menilai BSN memiliki potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang cukup besar. Menurutnya, diperlukan roadmap yang jelas terkait sharing income dari sertifikasi produk, sehingga tidak hanya menguntungkan pihak ketiga. Evita menilai diperlukan dukungan regulasi guna memperkuat posisi BSN sekaligus mempertegas daftar produk yang wajib bersertifikat SNI. Evita menyampaikan pendaftaran SNI bagi produk UMKM bersifat sukarela, kecuali bagi UMKM ekspor yang wajib mempunyai sertifikasi SNI. Sebenarnya PNBP mereka ini sangat luar biasa apabila mereka mendapat sharing dari income yang didapat oleh pihak ketiga ini. Sekarang kenyataannya mereka katakan itu nggak mendapatkan apa-apa gitu. Ini bagi saya merupakan suatu kelalaian lah bagi kita untuk tidak melihat ke sana. Dan oleh karena itu kita mengusulkan ini harus ada roadmap yang jelas ya daripada BSN ini ke depannya itu seperti apa, ya kan? Kemudian mengenai PNBP dan lain-lain itu ya harus kita rancang dengan benar. Berapa sih target kita nih sebenarnya untuk BSN ini ke depan gitu. Karena kalau kita lihat dari paparan yang diberikan, laporan tadi yang diberikan, sebenarnya potensi dari Badan Standarisasi Nasional ini sangat besar gitu. Lebih lanjut, Evita menyampaikan bahwa SNI wajib bagi produk yang berkaitan dengan kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Pemberian sertifikasi SNI pada produk bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat selaku konsumen. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berhasil menekan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 sebesar 4 juta rupiah jika dibandingkan di tahun 2024. Dan DPR RI berkomitmen bersama dengan pemerintah mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan hak jamaah haji terpenuhi. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya Elisa dan juga pemirsa, ini tentu menjadi kabar gembira ya bahwa biaya haji di tahun 2024 ini turun. Namun meskipun terjadi penurunan ongkos biaya haji pada tahun 2025, DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia. Nah, DPR RI akan membahas revisi Undang-Undang Haji yang memungkinkan pemberangkatan jemaah Indonesia ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan negara sahabat. Dan pemirsa, simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI berhasil menekan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2025 sebesar 4 juta rupiah jika dibandingkan tahun 2024. Hal ini disepakati oleh DPR RI bersama pemerintah sejak Panja Ibadah Haji dibentuk. Biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebesar 89 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dibandingkan BPIH tahun 2024 sebesar 93 juta rupiah. Calon jamaah haji Indonesia tahun 2025 membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar 55,4 juta per orang. Berbeda pada tahun 2024, calon jamaah haji membayar 56 juta per orang. Dengan mengurangi beban jamaah dan penghematan terhadap nilai manfaat sebesar 6,8 triliun, DPR RI berkomitmen bersama pemerintah mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan hak jamaah haji terpenuhi. Untuk biaya penyelenggaraan haji pada tahun 2025 ini ada penurunan biaya sebesar lebih kurang 4 juta rupiah. Jadi biasanya kalau tiap tahun naik, tahun ini turun. Walaupun nilai tukar rupiah terhadap dolar kita sama-sama tahu, walaupun ada kenaikan-kenaikan pembiayaan, tetapi pada tahun ini alhamdulillah biaya haji, penyelenggaraan haji turun 4 juta rupiah. Ya memang ada keprihatinan bahwa kemudian penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki. Ketelitian dan kecermatan yang dilakukan tim Panja Haji mendapatkan apresiasi dari Presiden Prabowo dalam menurunkan biaya haji dan mendorong fungsi pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. DPR RI mendorong Presiden segera menerbitkan Kepres agar semua rangkaian pelaksanaan ibadah haji bisa dimulai sesuai perintah undang-undang. Kita sudah melaporkan ke Presiden dan beliau menyambut baik apa yang kita lakukan, bahwa ketelitian dan kecermatan para anggota Panja di Komisi 8 beliau memberikan apresiasi. Sekalipun sebetulnya dia menunjukkan masih belum puas, masih mungkin untuk diturunkan. Apakah masih dilakukan penurunan? Kami kira tidak, karena sudah kita putuskan. Dan kita berharap bahwa Presiden agar segera menerbitkan Kepres supaya pelaksanaan ibadah haji ini bisa segera kita mulai. Karena menurut undang-undang setelah disahkan oleh DPR harus ada Kepres. Meskipun terjadi penurunan ongkos biaya haji pada tahun 2025, DPR RI menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia, mulai dari penyediaan makanan bercita rasa Indonesia, fasilitas transportasi yang memadai, pemondokan yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat ibadah, dan penyediaan toilet bagi lansia. Pemondokan, catering dan sebagainya, ini nampaknya harus didiskusikan agak panjang ini ke Badan Penyelenggara Haji, karena Pak Prabowo kan menyampaikan punya angan-angan
ada kampung haji di sana. Nah, ini belum dibicarakan sama sekali. Sekarang baru mengurangi dari 16,5 real satu kali sajian, satu kali makan, kemudian DPR minta supaya diturunkan lagi karena real di lapangan bisa kurang gitu. Kemudian keluar angka 14, kemudian sekarang 15, jadi berkurang 1,5 real. Tapi sekali lagi ini tetap tidak boleh mengurangi hak jamaah dan pelayanan. Pemerintah perlu memperhatikan pentingnya langkah antisipasi kedaruratan dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya petugas haji Indonesia yang dinilai masih kurang untuk melakukan pendampingan bagi jamaah haji Indonesia yang mayoritas lansia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa dan juga Alfa, tentu ini banyak yang setuju kalau museum menjadi salah satu destinasi wisata yang patut menjadi rekomendasi liburan bersama dengan keluarga. Tentu saja, apalagi namanya liburan itu juga kadang membutuhkan yang bersifat edukasi ya Irisa. Karena memang selain seru, berkunjung ke museum ini juga dapat menambah wawasan kita. Dan salah satunya museum yang patut dikunjungi yaitu Museum Louvre di Abu Dhabi. Tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai salah satu wisata edukatif yaitu Museum Louvre Abu Dhabi nih, yang dibuka pada tahun 2017. Ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Prancis dan Uni Emirat Arab. Sebagai museum universal pertama dunia di Arab, Louvre Abu Dhabi menyajikan berbagai karya seni yang menawarkan sejarah singkat tentang dunia dan agama-agama besarnya. Tentu tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Louvre Abu Dhabi, paduan tradisi Timur Tengah dan sentuhan modern Prancis pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Di tengah hamparan gurun pasir yang luas, berdiri megah sebuah keajaiban arsitektur yang memukau dunia. Terletak di Pulau Saadiyat, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Louvre Abu Dhabi adalah hasil kolaborasi antara pemerintah Prancis dan Uni Emirat Arab. Museum ini dibuka pada tahun 2017 dan sejak saat itu menjadi ikon budaya yang menyatukan berbagai peradaban. Louvre Abu Dhabi memadukan tradisi Timur Tengah dan sentuhan modern ala Prancis. Kubah raksasa yang menjadi ciri khas museum ini dirancang oleh arsitek ternama Jean Nouvel, menyerupai pola anyaman daun kurma yang menjadi simbol kehidupan di kawasan Timur Tengah. Cahaya matahari yang menembus celah-celah kubah menciptakan efek yang dramatis, seolah-olah pengunjung sedang berjalan di bawah langit berbintang. Salah satu ciri khas Louvre Abu Dhabi adalah temanya yang universal. Museum ini berusaha menunjukkan kesamaan dan perbedaan antar berbagai peradaban melalui karya seni yang dipamerkan.
Bila berkunjung ke sini, pemirsa akan diajak merenungkan sejarah manusia dan hubungan antar budaya. Karya-karya dari berbagai penjuru dunia dan berbagai periode sejarah dipamerkan di sini. Mulai dari lukisan-lukisan klasik yang memukau hingga artefak-artefak kuno yang penuh misteri. Semuanya berkumpul di satu tempat untuk menceritakan kisah peradaban manusia. Beberapa karya terkenal yang dapat pemirsa temukan di sini antara lain patung Venus de Milo, salah satu patung Yunani kuno yang paling ikonik. Lukisan-lukisan impresionis karya-karya seniman terkenal seperti Monet, Renoir, dan Degas. Artefak dari peradaban Islam, koleksi yang luas tentang sejarah dan seni Islam. Karya seni kontemporer, karya-karya seniman dari berbagai belahan dunia. Louvre Abu Dhabi buka setiap Selasa hingga Minggu mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Khusus di hari Kamis dan Jumat, museum ini dibuka hingga pukul 10 malam. Harga tiket Louvre Abu Dhabi dibanderol seharga 63 dirham Uni Emirat Arab atau sekitar Rp280.000. Bila pemirsa ke Abu Dhabi, jangan lupa mengunjungi museum ini untuk menikmati keindahan seni dan budaya dunia. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya ya. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya pemirsa, meskipun saat ini sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.